Sebenarnya begini ya, dulu awal-awal kalau berbicara ya, dulu mungkin saya udah pernah menerangkan juga ya. Ya oke, saya ulang. Dulu dari awal-awal memang kami ya tidak setuju. Saya akui tidak setuju. Saya untuk pernikahan antara almarhum anak saya dengan Panes, saya tidak setuju. Apalagi setelah terjadi kejadian di Surabaya. Waktu itu saya sempat marah ke anak saya. Ini marah, udahlah cukuplah. Akhirnya anak saya di waktu itu sempat memutuskan hubungan. Tapi kemudian dia ngomong sama papa, apa? Saya masih ingat kata-katanya. Dia memohon ke papa. Pak katanya, oke, hubungan saya putuskan. Tapi demi kemanusiaan izinkan si Feby pergi ke Surabaya mengurus dia, Pak. Kenapa kamu urus? Karena menurut si almarhum Feby, satu-satunya nomor HP yang hafal oleh Panes adalah nomor HP dia. Itu yang dia sampaikan ke saya. Karena di dalam tahanan situ kan nggak ada punya HP kan. Jadi kalau dia mau menelepon hanya salah satu nomor HP yang hafal adalah nomor HP Bibi. Jadi Bibi selalu dihubungi juga oleh dia. Nah, akhirnya anak saya ke situ dan hubungan udah mulai tidak sinkron lagi, udah mulai nggak bermain antara si Panes dengan si. Tetapi rupanya berjalan waktu karena diurus sekali, 2 kali, 3 kali, beberapa kali dia ke situ. Rupanya anak saya ini tergugah hatinya melihat kondisi si Panes. Karena nggak ada orang yang sayang. Sekarang nggak ada orang yang peduli. Itu menurut laporan dia ke saya. Bahkan Panes sendiri pernah beberapa kali ingin menyelesaikan hidupnya ya, Iya. Ingin dia udah capek dari hidup katanya. Karena nggak ada keluarga yang. Karena nggak ada yang peduli. Karena nggak ada yang keluarga yang peduli. Itu menurut keterangan anak saya. Nah, demi kemanusiaan saya izinkan anak saya, dan ternyata bantuan-bantuan itu membuat anak saya merasa tergugah hatinya, dan kemudian balik dia merasa kasihan kepada si Panes. Akhirnya mereka rupanya terjalin hubungan kembali di luar yang saya ketahui. Dari situlah bermulanya. Kemudian setelah terjadi, kemudian saya tahu bahwa mereka sudah menjalin hubungan lagi. Akhirnya sempat saya marah ke anak saya. Sempat anak saya waktu itu dari rumah minggat selama lebih kurang 2 atau 3 bulan ya, Ma, ya? 3 bulan dari rumah. Tapi walaupun minggat dari rumah, memang waktu papanya di rumah dia nggak pulang. Waktu papanya nggak di rumah, dia di rumah dan nginap di apartemen. Tapi namun saya selaku orang tua setelah dia menikah kan waktu itu kan menikah siri ya. Menikah siri pertama itu. Kita nggak tahu. Dia menikah siri, papa nggak tahu. Nah, setelah menikah siri, dia pergi ke Bali ya. Pas kejadian itu, karena omanya selalu menangis atas waktu itu hal yang dilakukan oleh si almarhum Febri, menangis, nggak sepantasnya anaknya begitu. Tetapi rupanya rasa kepeduliannya, rasa simpatiknya, rasa kasihannya kepada Panes rupanya memang mendalam di dia. Akhirnya di waktu itu saya mamanya menangis terus, saya teleponlah almarhum anak saya, waktu itu masih di Bali, dan saya telepon hari ini, besoknya langsung dia pulang, langsung menemui papa, mama. Kemudian ya terjadilah pembicaraan, akhirnya dengan penuh haru dan penuh tangis antara mama. Harus nikah secara agama, secara negara. Iya, setelah selesai itu ya pembicaraan panjang lebar, kemudian omanya udah nangis semua. Akhirnya saya pesan di waktu itu, kamu nggak boleh nikah siri. Walaupun kamu udah nikah siri, kamu harus nikah secara resmi. Saya tekankan waktu itu. Dia nanya, gimana caranya? Kamu datang ke bapak? Kapan datang? Sekarang. Karena udah siang waktu itu, karena dia baru balik dari Bali, belum sampai ke tempat tinggalnya. Besok kamu datang. Besoknya dia langsung ke rumahnya. Cerita yang saya dapat, besoknya langsung ke rumahnya, itu 3 jam dia di rumahnya, 3 jam dia di bawah menunggu. Itu menurut dia. Nggak dipersilakan masuk. Bang Umdar, nggak dipersilakan masuk. Oke. Nah, tetapi di dalam kembali sedikit tadi ya, tapi di dalam dia pulang dari Bali itu saya tanya semua ya. Bagaimana keadaan si Panes? Bagaimana? Enggak ada? Ada apa-apa? Enggak ada. Saya tanya, Amir kagak? Ada masalah enggak? Enggak ada masalah semuanya. Dia baik-baik aja. Kemudian datang ke rumah orang tuanya meminta restu.
Ternyata lama. Ya memang lama. Kira-kira waktu itu saya telepon kemana? Pertama dia WA ke papa, dia bilang pintu nggak dibuka. Saya telepon jam 7 kalau dia nggak buka, papa akan datang ke situ. Nah, terus setelah itu dapat bertemu, kemudian direstuilah, diuruslah surat-suratnya oleh pihak sana. Apanya yang tidak direstui? Kan nyatanya suratnya keluar. Kalau tidak direstui ya suratnya nggak bakal keluar dong. Kan suratnya keluar semuanya. Bapaknya sendiri yang nguruskan kelurahan. Semua surat-suratnya itu keluar. Kan apalagi surat-surat kelurahan itu kan kalau wanita lahir di sana anaknya Pak Dodi kan. Jadi Pak Dodi itu yang ngurus ke kelurahan. Iya, diurus. Jadi akhirnya nikah dia di Cinere. Iya. Sama Pak Dodi. Oleh Pak Dodi sendiri yang nikah, apalagi kan nggak ada masalah sampai di situ. Selesai kan? Itu apa lagi? Mungkin tadi salah satu kekecewaannya Pak Dodi katanya nggak ada permintaan dari Pak Haji Faisal ke Pak Dodi kayak seperti melamar meminta anaknya secara baik-baik. Kalau soal itu ditanya, saya beberapa kali saya mau datang ke bapaknya, si Panes melarang saya. Nggak usah pak, si Panes. Nggak usah saya sebutkan alasan spesifiknya. Beberapa kali saya mau datang. Itu waktu itu saya mau ikut di PB, mau ikut di Spanes, papa ikut sama mama mau ikut, nggak boleh oleh Spanes. Alasan spesifiknya kurang tepat saya. Kemudian setelah terjadi pernikahan dan sana, saya jalinlah hubungan baik dengan keluarga. Saya sampai ketemu di Bali, tanya. Saya pernah pergi ke di Cinere lah kita pertama kali. Di Cinere pertemuan pertama sekali. Kemudian pergi ke Bali pesta. Saya jalin hubungan baik. Tanya, saya ajak Pak Dodi ini kemana? Ke kebun binatang di situ ya, Pak. Tanya sama dia, gimana perjalanan ke kebun binatang segala macam. Nah, jadi kalau menurut saya sih sejauh itu tidak ada yang menjadi persoalan kalau menurut saya. Nah, terus apa tadi pertanyaan nomor 1? Berarti itu karena Vanessa sudah hamil jadi akhirnya direstui gitu. Siapa? Vanessa tidak ada hamil. Enggak ada hamil. Saya tanya. Dari mana dia tahu? Hubungannya aja baru buka pintu aja anak. Dia aja udah berapa lama enggak ketemu sama anaknya nih? Dia tahu. Sebelum menikah itu udah berapa lama dia enggak ketemu sama anaknya? Dari mana dia tahu? Allahu alam lah bagi saya sih. Pak Haji, apa sih akhirnya yang menggetuk hati Pak Haji menerima Vanessa? Karena kan sebelumnya kan gak setuju Pak Haji. Di saat dia pulang dari Bali, dia datang di atas rumah menceritakan semua kehidupannya kepada saya, menceritakan semua perjalanan hidupnya. Saya sempat menangis. Kasihan saya kepada Vanessa. Almarhum Febi sempat menangis. Begitu dia menderitanya batinnya waktu bercerita di atas rumah. Semua dia ceritakan. Saya begini. Nah, oke. Kalau saya begitu, oke. Di saat itulah makanya saya tergugah. Ya udah. Selesai itu dia pergi mengurus surat, pulang ke rumahnya. Besoknya dia mengurus surat. Saya sempat bercerita kepada mamanya, udah lama. Kalau mau begini, mungkin inilah takdir bagi Tuhan menguji kita. Maka saya berdua dengan mamanya berkesimpulan bahwa kami menambah anak 1. Itu aja kesimpulan kami di waktu itu. Nah, dari situlah makanya saya langsung rangkul.